Learning Jurnal minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng aku di Learning Journal minggu ketiga. Nah, di video kali ini sama seperti di video Learning Journal minggu pertama dan kedua, aku akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang aku dapetin di pertemuan mata kuliah Teknik Produksi Film minggu ketiga. Nah, bagi kalian yang kepo dan ingin tahu, tonton sampai habis ya. Di pertemuan minggu ketiga mata kuliah Teknik Produksi Film, seperti biasa kita mulai kuliah dengan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, di pertemuan ketiga ini, kelompok pertama sudah mulai mempresentasikan materinya. Materi yang dibahas mengenai apa itu film atau pengertian film, kemudian film sebagai media komunikasi massa, film realitas sosial, imajinasi dan pengantar film, jenis-jenis film, dan sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Materi yang pertama dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu mengenai pengertian film. Film adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema yang berarti gerak, dan to dan pitos yang berarti cahaya, serta grafi yang berarti gambar. Sehingga film dapat diartikan sebagai melukis gerak dengan cahaya. Film adalah rangkaian gambar yang bergerak dan dapat menghasilkan sebuah cerita dengan memanfaatkan cahaya. Yang kedua, materi yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah film sebagai media komunikasi massa. Kita harus tahu dulu apa itu media massa. Media massa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti koran, film, radio, dan televisi. Kemudian, media komunikasi massa itu apa sih? Nah, media komunikasi massa itu adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk mendistribusikan dan menyebarluaskan sebuah berita, konten hiburan, visual, dan produk budaya kepada orang banyak atau khalayak umum gitu. Jadi di sini kuncinya adalah orang banyak dan massa. Nah, menurut Reddit Penuju, film bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang baik bagi penonton dan bukan hanya semata-mata sebagai hiburan. Selain itu, menurut Baskin, film merupakan salah satu bentuk dari media komunikasi massa dari berbagai teknologi dan unsur-unsur kesenian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa film itu bisa menjadi sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan kepada sekelompok orang atau banyak orang atau massa gitu. Nah, materi selanjutnya yang disampaikan oleh kelompok 1 yaitu adalah film realitas sosial. Film seringkali hanya dipandang sebagai sarana hiburan, padahal film bisa menjadi media komunikasi massa yang lebih dari sekedar tontonan. Film dapat mempresentasikan dan mengkonstruksikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana film dapat menyuguhkan kenyataan dalam bentuk-bentuk simbolik, yaitu lewat pesan-pesan kontennya maupun estetikanya. Nah, film itu dapat memberikan dampak kepada para penontonnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, pernyataan itu tuh menumbuhkan sebuah pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana sih jika kita menonton sebuah film namun ternyata jalan cerita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, imajinasi kita gitu. Ternyata endingnya kok gini gitu. Nah, presentator menjawab bahwa jika hal itu terjadi, itu di luar daripada pembuatan film, karena kita tidak bisa menyamaratakan mengenai imajinasi yang dimiliki oleh seorang penonton dan bagaimana ekspektasi yang diharapkan gitu. Ketika membuat sebuah film, pasti kan sudah mempunyai prosesnya yang cukup panjang ya. Nah, setiap penonton itu mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda gitu. Mungkin penonton itu memang bukan gak masuk gitu di dalam ceritanya karena mungkin dia ikut-ikutan aja atau mungkin memang bukan seleranya gitu lah. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mengenai ekspektasi daripada si penonton itu gitu. Jika memang cerita itu tidak sesuai dengan jalan imajinasi kita, mungkin memang itu di luar daripada kesukaan kita gitu. Misalnya orang tuh memang sukanya action, tapi disajikan film yang romantis. Nah, mungkin dia bakal berpikir tentang kok jalan ceritanya gini ya, kok garing banget gitu. Nah, mungkin memang dia mempunyai ekspektasi yang berbeda gitu. Nah, materi yang disampaikan selanjutnya oleh kelompok 1 yaitu mengenai jenis-jenis film.
Nah, aku rasa di video sebelumnya aku sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis film kan, ada film dokumenter, ada film fiksi, dan film lainnya. Nah, yang menarik dari kelompok satu di sini adalah jenis film eksperimental. Nah, film eksperimental ini adalah film yang tidak mempunyai plot, tapi dia mempunyai struktur gitu. Nah, strukturnya itu berbentuk insting. Insting itu adalah sebuah ide, gagasan, kemudian ada pemikiran dan pengetahuan gitu. Nah, kemudian ada yang bertanya dari teman-teman, apa sih bedanya film eksperimental dengan action gitu, film action. Nah, presentator menjawab mengenai perbedaan kedua hal itu. Nah, kalau misalnya film eksperimental dengan action itu berbeda. Kalau misalnya film eksperimental itu merupakan jenis filmnya, sedangkan action merupakan jenis genrenya. Jadi dari hal itu aja udah berbeda kan. Kemudian ditambahkan bahwa kalau misalnya film eksperimental itu adalah disajikan memang buat orang-orang yang suka berpikir. Dia menonton sambil berpikir gitu, suka berpikir. Sedangkan kalau misalnya film action itu hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang memang butuh hiburan aja gitu. Kalau eksperimental tuh orang-orang yang kepo, pengen tahu nih gimana nih selanjutnya. Jadi dia juga menggunakan pemikirannya gitu. Sedangkan kalau action dia hanya menyaksikan dengan apa sih sebagai hiburan saja gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan film di Indonesia. Nah, kelompok satu itu menjelaskan bahwa pertama kali film itu dipertontonkan dan dipertunjukkan di Indonesia itu pada tahun 1920 mengenai cerita Raja dan Ratu Belanda di Den Bosch. Nah, itu pertama kali film dipertontonkan, tapi itu film luar ya, yang bukan Indonesia punya gitu. Nah, baru di tahun 1926 Indonesia baru pertama kali memproduksi film yang berjudul Lutung Kasarung. Itu pertama kali Indonesia memproduksi film. Kemudian di tahun 1968 itu pertama kalinya Indonesia menghasilkan sebuah film yang berwarna. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Oh iya, di kelompok satu juga setelah menyampaikan materi mereka menceritakan mengenai resensi film, sebuah film yang berjudul Hope. Itu film yang sangat sedih dan cukup menguras emosi juga. Dan kelompok satu membawakan sebuah resensi itu dengan baik, menceritakan setiap detik-detiknya hingga film itu yang berkaitan dengan kebekaan juga. Dijelaskan dengan runtut bagaimana jalan ceritanya, kemudian kaitannya dengan BK itu seperti apa. Dan film Hope itu memang film yang bukan cukup bagus sih, bagus banget, itu wajib banget kalian tonton. Filmnya sedih banget dan banyak pelajaran yang bisa diambil juga. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Learning Journal minggu ketiga ini. Hanya itu yang bisa saya dapatkan dan bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Dan seperti biasa, kita tutup kuliah itu dengan dokumentasi foto bersama. Dan sedikit Pak Adi juga menyampaikan mengenai penyusunan sebuah makalah. Dan kita foto bersama. Seperti itu. Dan mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Learning Journal selanjutnya. Bye guys.